Halo teman-teman, kembali lagi bersama Natal Investment. Pada kesempatan kali ini saya akan menganalisa laporan keuangan kuartal pertama dari emiten yang berhubungan retail, teman-teman. Itu adalah S Hardware dengan ticker code-nya HS. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita analisa laporan keuangan kuartal pertamanya. Kalau kita lihat di sini, kasnya mengalami penurunan ya teman-teman. Walaupun tidak terlalu signifikan, dari 2,6 triliun ke 2,4 triliun. Aset lancarnya naik dari 5,3 triliun ke 5,5 triliun. Total asetnya juga naik dari 7,3 triliun ke 7,5 triliun. Ya, berita selancarnya naik teman-teman dari 623 miliar ke 639 miliar. Total liabilitasnya turun teman-teman dari 1,6 triliun ke 1,4 triliun. Dan total ekuitasnya naik cukup signifikan ya teman-teman. Dari 5,6 triliun ke 6 triliun. Nah, saya juga memproyeksikan berapa total ekuitas Aegis di akhir tahun nanti. Menggunakan persentase peningkatan ekuitas dari kuartal pertama hingga kuartal 4 di tahun-tahun sebelumnya. Nah, kalau kita lihat di sini, di tahun 2022, ada peningkatan sebesar 4,5%, 2021 2%, dan 2020 6%. Nah, di sini saya menggunakan angka yang lebih rendah daripada tahun lalu, yaitu di sekitar 3% saja, teman-teman. Walaupun ini menurut saya cukup subjektif ya, tidak bisa dijadikan patokan. Sehingga eh, prediksi saya total ekuitasnya sebesar 6,2 triliun. Baik, kita lihat ke income statement-nya. Pendapatannya, teman-teman, kita lihat naik ya, teman-teman, dari 1,6 triliun ke 1,7 triliun. Gross profit-nya naik, teman-teman, dari 785 miliar ke 825 miliar. Operating income-nya naik, teman-teman, dari 188 miliar ke 193 miliar. Net income-nya juga naik dari 153 miliar ke 158 miliar. Ada peningkatan 3%, teman-teman. Nah, saya juga memforecast berapa total net income yang akan didapatkan oleh Aegis di akhir tahun nanti. Oke, menggunakan sama persentase peningkatan dari kuartal 1 hingga kuartal 4 di tahun-tahun sebelumnya. Nah, kalau kita lihat di sini, 2 tahun sebelumnya di 300%-an. Maka dari itu saya menggunakan angka yang sama, tapi lebih rendah lah dari 2 tahun yang lalu, sekitar 300% saja. Sehingga net income yang dihasilkan oleh Aegis adalah 633 miliar. Dan jika laba kuartal pertamanya disetahunkan sama, yaitu 633 miliar. Nah, kalau kita lihat di sini ya teman-teman, dari income statement-nya itu, dari 2020 hingga 2022 itu mengalami tren penurunan, teman-teman. Nah, kalau kita lihat di sini kan turun terus ya, baik dari top line hingga bottom line-nya. Jadi, bisa dibilang ini bukan karena efisiensi ya, tapi karena memang penjualannya turun. Gross profit-nya juga turun, teman-teman. Operating income-nya turun dan net income-nya turun selama dari 2020 hingga 2022. Tapi kalau kita lihat di 2023, ini terjadinya peningkatan atau mulainya kebangkitan kembali lah di edges ini. 4%, dan ini berdampak juga ke top line-nya. Bottom line-nya, teman-teman. Dari pendapatan hingga net income-nya. Itu juga berangsur naik. Jadi bisa dibilang, jika manajemen edges ini dapat konsisten meningkatkan penjualannya, mungkin menurut saya edges ini akan menarik ya, teman-teman. Seperti itu. Karena sudah adanya tanda kebangkitan, walaupun hanya satu kuartal saja ya. Kita tidak tahu nanti di kuartal berikutnya atau tahun depan itu apakah konsisten meningkat atau malah terjadinya penurunan. Nah, seperti itu. Baik, kita ke cash flow-nya, teman-teman. Pelanggannya 2 triliun. Cukup linear ya dengan pendapatnya. Walaupun ada perbedaan tapi tidak terlalu jauh lah. Jadi ini menandakan bahwa cash flow operasinya itu mayoritas dari penjualan ke customer. Cash flow operasinya kita lihat positif 450 miliar, naik ya dari 309 miliar. Investingnya naik dari 25 miliar ke minus 26 miliar. Bagus ya teman-teman. Berarti ingin mengindikasikan adanya ekspansi atau ingin mencari ini ya, mencari target market baru lah di luar Jawa itu juga bisa. Pendanaannya, financingnya sendiri minus 139 miliar, turun jadi minus 116 miliar. Ini tanda yang bagus, jadi manajemen lebih banyak membayar utangnya daripada menambah utang ya teman.
Baik, kita lihat ke book value-nya naik teman-teman dari 329 ke 353. PBV-nya turun ya teman-teman dari 3,2 ke 1,24. Dan kalau kita lihat tren penurunan PBV-nya ini tren PBV-nya ini menurun terus ya hingga sekarang 1,24. Walau menurut saya ini akan menarik jika di bawah satu ya. Mungkin di kuartal berikutnya bisa atau di tahun depan. Revenue-nya sendiri kalau kita lihat 99 revenue besarnya. IPS-nya 9,23 dan IPS tahunan jika menggunakan asumsi peningkatan 300% itu yang ini. IPS tahunannya 36,94 sama ya seperti IPS yang disetahunkan. Gross profit-nya tebal teman-teman 48%. Operating profit-nya operating profit-nya 11%, net profit-nya 9%. Nah, kalau kita lihat di sini tuh terdapat margin yang cukup jauh ya. Jadi mungkin terdapat beban yang ada di perusahaan ini sehingga mengikis pendapatannya itu terlalu jauh sekali, teman-teman. Nah, oke. ROE-nya sendiri 2,6%, menurut saya kurang menarik ya hasilnya. Jika disetahunkan sendiri ya, misalkan 2,6% dikali 4, itu di sekitar 11 persenan saja ya. Nah, kurang menarik menurut saya. Tapi di atas satu digit lah, oke lah, bisa dibilang. ROA-nya 2,1%, DER-nya ini menarik teman-teman, 0,2, rendah sekali ya. Jadi kalau kita lihat di sini, total asetnya ini lebih besar daripada liabilitasnya, 7 kali bahkan. Eh, bisa iya 6 sampai 7 kali lah. Ini menandakan perusahaan yang cukup sehat ya. Kemungkinan untuk pilotnya kecil sekali. Dan ini berdampak juga ke current ratio-nya teman-teman 8,65. Ini tebal sekali ya. Jadi aset lancarnya ini 5 triliun lebih besar daripada liabilitas lancarnya yang cuma 600 miliar. Nah, dan ini berdampak juga cash ratio yang 3,8 teman-teman. Ini tebal sekali ya. Jadi total kasnya ini bisa membayar seluruh liabilitas lancarnya. Bahkan seluruh liabilitasnya aja bisa dibayar dengan kas saja, teman-teman. Menandakan ini kasnya cukup tebal. Jadi kemungkinan untuk pilot itu kecil sekali dan secara rasio likuiditas ini bagus sekali, teman-teman. Kita lanjut ke dividen ya, teman-teman. Saya mendapatkan selama 2 tahun ke belakang, yaitu di 2021 dan 2020 itu, ECS itu membagikan dividen, teman-teman. Nah, DPR-nya itu 75% di tahun 2020 dan di 2021 yaitu 51%. Nah, karena di 2022 ini belum ada pengumuman, saya juga memforecast lah berapa dividen yang akan dibayarkan. Yaitu saya menggunakan DPR 50% saja, teman-teman. Nah, sehingga hanya 19 per lembar saham. 19 per lembar saham saja. Dengan yieldnya 1,8%. Kecil sekali lah. Tapi ya perusahaan yang membagikan dividen bisa dibilang bagus, walaupun yieldnya kecil ya. Tidak apa-apa lah. Ini perusahaan dalam masa berusaha bangkit lagi lah. Jadi bisa dimaklumi. Di tahun 2023 saya juga memforecast lah berapa dividen yang akan dibayarkan. Menggunakan IPS, asumsi IPS yang ini ya teman-teman, yang 36,94. Jadi 18,47 DPR-nya. Yield-nya 4% teman-teman. Paling tinggi ya dari 4 tahun ke belakang. Walaupun ini hanya sekedar forecast saja. Tapi menurut saya ya menarik lah. Baik, kita lanjut ke asumsi nilai wajarnya, harga wajarnya. Kita asumsikan growth-nya 5% saja ya teman-teman. Kita nggak bisa pakai ini karena mungkin uh, minus dan juga saya melihat ada kebangkitan lah di 1 tahun di 1 kuartal ini sebesar 4,66%. Jadi walaupun ini subjektif ya teman-teman, saya asumsikan growth-nya 5% saja, IPS-nya jadi 36,94, di totalnya jadi 38,8, dipotong sama asumsi inflasi, netnya jadi 36, ditambah book value-nya 353. Jadi harga wajarnya di 389 dan ada margin of safety 50 minus 52% dari harga sekarang 590. Menurut saya Edges ini emiten yang menarik ya teman-teman. Tapi ada beberapa catatan jika ingin masuk. Yang pertama itu ekuitasnya itu harus eh, ditambah lah atau dari manajemen harus menambah ekuitasnya sehingga ini berdampak juga ke book value-nya yang meningkat. Sehingga book value-nya sendiri itu eh, bisa membuat PBV-nya itu lebih kecil
dari sekarang. Walaupun kita lihat ada tren penurunan PBV, tapi bisa dibilang PBV di atas satu ini masih cukup terlalu mahal menurut saya ya. Nah, mungkin bisa manajemen bisa menambah ekuitasnya sehingga book value-nya bertambah dan PBV-nya bisa mengecil. Dan juga dari segi efisiensi ya teman-teman, profitabilitas kalau bisa kita bilang itu dari marginnya itu terkikis jauh ya dari operating profit hingga net profit ke gross profitnya. Gross profitnya 48% tapi operating profitnya cuma 11% dan net profitnya 9%. Jadi terdapat margin yang terkikis cukup jauh. Nah ini mungkin dari manajemen sendiri dapat mengefisiensi lah beban-beban yang ada di Edge sendiri. Itu itu akan menarik menurut saya ya. Selain itu aman ya, dan juga dari segi bisnis, kan Aegis ini berhubungan dengan ini ya kebutuhan rumah tangga ya, dan memiliki gerai-gerai yang ada di Indonesia, ada di mall-mall biasanya. Menurut saya sendiri sih ada prospek ya jika bisnis bisnis bukan ya sektor perumahan sendiri itu juga naik. Nah, menurut saya itu akan menarik. Dan kembali lagi sektor perumahan akan naik jika suku bunga itu akan turun. Dan ini kan saling berhubungan ya, satu sama lain. Nah, mungkin saya akan menunggu momentum itu jika ingin masuk ke Aegis dan melihat kinerjanya apakah sudah meningkat atau malah turun. Seperti itu. Mending di wait and see dulu ya teman-teman untuk Aegis menurut saya ya. Walaupun ini bukan saran untuk menjual atau membeli saham. Baik, mungkin segitu saja analisa laporan keuangan kuartal pertama Aegis. Jika teman-teman ada pendapat, kritik, dan saran, silakan tulis di comment section. Jika ada emiten yang menurut teman-teman menarik, tulis saja di comment section. Nanti kalau sempat saya akan bahas. Dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Terima kasih.